udah in the middle 20s dan aku bilang bahwa kalau kalian adalah geologist, you are in the right path. Karena sekarang dunia lagi membutuhkan kamu. Hi there, welcome back to my YouTube channel. Hari ini mungkin kalian udah bisa menebak karena settingannya sangat alam. And of course, you guys must check the title. But ya, hari ini aku akan coba ngejelasin mengenai major aku, apa yang aku kuasai, karena S1 dan S2 aku berkaitan dengan ilmu ini, which is geology. Banyak yang bilang bahwa ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang batu. Kalau misalnya baru beli batu akik nanya, Grace ini batu apa ya? Atau misalnya lihat batu di jalan, ini batu apa? But no, actually. Geologi adalah ilmu tentang bumi. Geo itu bumi, logi adalah ilmu, jadi ilmu tentang bumi. Satu objek bumi, ia pastinya yang melekat dengan bumi itu sendiri. Bumi itu terdiri dari 3 yang utamanya. Inti bumi, which is solid, kayak kind of solid to liquid. Lalu ada mantel bumi dan kulit bumi. Kulit bumi ini dibagi jadi 2. Continental, which is di mana kita pijak sekarang, dan oceanic, samudra, lautan. Ketika kita mau pelajari tentang si bumi ini, kita nggak bisa pelajari dari batu-batu yang lepas seperti ini. Ini lepas-lepasan, batu-batuan yang kayak gini, yang kalian lihat di pantai misalnya. Bukan itu yang kita pelajari. Yang kita pelajari adalah batuan yang misalnya kayak gini, yang melekat di waterfall, atau yang ini yang di belakang aku. Nah, itu batuan yang melekat sama bumi. Nah, itulah batuan yang kita pelajari. Well, I can describe this. Kalau kalian misalnya bawa mineral batuan, Grace ini batu apa? Aku bisa menjelaskan dan mendeskripsikannya. Misalnya ukuran butirnya seperti ini, bentuknya seperti ini, pecahannya seperti apa, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ini disayat, dimasukin ke bawah mikroskop, aku bisa lebih menjelaskan lagi. Tapi tidak ada gunanya, tidak bernilai. Sementara batuan yang kita pelajari, yang kita analisa adalah batuan yang punya nilai gitu. Dan itu akan sama-sama kita bahas. Kenapa akhirnya aku memilih geologi? Aku sebenarnya tidak menjadikan geologi itu sebagai mimpi aku ketika aku masih kecil. I stumble upon geology karena papa aku ketika aku lulus SMA bilang, why not try geology? Dan memang pada saat itu aku nanya sama papa, aku suka deh ilmu pengetahuan alam. I love science. Aku tidak begitu kuat dengan hafalan. Jadi aku nanya sama papa aku, apa ya kira-kira jurusan yang bisa mengkombinasi antara science dan alam? Because I also love science. Dulu aku ikut pramuka, aku ikut paskibraka, but I love science as well. Jadi apa nih yang bisa mengawinkan mereka? Dan karena papa aku backgroundnya dari mekanik, dia bilang try geology. Karena dia juga pernah, bekerja dengan orang-orang geology. So I tried it. Aku pertama browsing, aku nggak ngerti apa itu geomorfologi, litologi, belajar, I don't know. But right now, sekarang aku udah in the middle 20s dan aku bilang bahwa kalau kalian adalah geologist, you are in the right path. Karena sekarang dunia lagi membutuhkan kamu. Sekarang dunia lagi bergerak, bukan hanya fokus sama fossil fuel, sama bahan bakar, bahasanya kotor lah ya, oil, gas, tapi udah mulai shifting juga ke renewable energy, di mana kita sebagai dokter bumi, kita punya peranan yang sangat besar di dalam ilmu ini. Nah, masuk kepada cabang geologi, apa aja sih yang geologi pelajarin, seorang geologis pelajarin? Yang pertama yang berhubungan dengan tesis dan skripsi aku, which is perminyakan, oil and gas. Bagaimana kita mengeksplor, kalau belum dieksplor, kalau sudah ada data-data well atau seismiknya, kita mengeksploitasi, kita bantu memproduksi oil tersebut. Yang kedua, pertambangan, tambang emas, tambang nikel. Sekarang bahkan Elon Musk pernah datang ke Indonesia dan mau membangun kerjasama untuk menciptakan mobil listrik dan mengambil
sumbernya dari Indonesia bagian timur, salah satunya Sulawesi. Jadi kita juga kaya akan itu. Pertambangan yang kedua. Yang ketiga, soal mitigasi bencana. Tadi aku udah sempat bilang dokter bumi. And that's true. Ketika bumi lagi sakit, misalnya lagi batuk-batuk dan mengeluarkan lahar dan lava, kita tahu bagaimana proses itu terjadi. We know why that happened. Dan kita tahu memitigasinya kepada orang awam. Makanya ada BMKG di Indonesia, right? Another thing, yang keempat terkait dengan tech, terkait dengan mekanika batuan. Misalnya presiden kita sebelumnya, Pak Joko Widodo, bahkan mungkin akan dilanjutkan dengan kepresidenan yang sekarang. Kita Indonesia sekarang lagi fokus kepada konstruksi, membuat jalan tol, menciptakan bangunan-bangunan, dan memajukan Indonesia in general. Untuk membangun hal tersebut dibutuhkan juga orang yang paham dengan subsurface. Di bawah permukaan seperti apa? Apakah aman? Jadi sebelum teman-teman lintas jurusan yang lain seperti arsitek, orang-orang teknik yang lain masuk gitu ya, kita dulu yang men-survey. Another thing, itu tadi udah 4. Another thing, mengenai fosil, berkaitan dengan biologi. Kalau kalian suka biologi, kalian suka animal, you can study geology, karena misalnya di batuan ada yang namanya fosil, artinya pada saat itu ada binatang ya yang tinggal di dekat-dekat batuan tersebut, yang ketika dia mati dia ada di situ, dia ada di dalam itu, bisa dalam bentuk makhluk hidup which is binatang, bisa juga tumbuhan, dan dari situ kita bisa tahu umur batuan itu kapan. Makanya kita tahu umur bumi, right? Bumi punya umur. Lalu yang selanjutnya lagi berkaitan dengan environment, berkaitan dengan lingkungan. Misalnya setelah sudah menambang dan lahannya kosong, setelah itu kan kita nggak mungkin tinggalin lahan itu begitu aja. Kita harus nge-rejuvenate. Dan geologi bisa bersama-sama dengan orang-orang lingkungan menangani hal tersebut. Bisa juga berhubungan dengan hydro, dengan air. Misalnya kita mau menembak formasi-formasi tertentu, ya juga dibutuhkan geologi. Manajemen air, water management, dan di Kanada sangat common job offer mengenai hydrogeologist. Third thing, kalian pasti bisa bekerja sebagai analis, sebagai konsultan di pemerintah maupun kalian buat private company sendiri, bisnis sendiri. So many opportunities when it comes to geologists. Memang ilmu ini adalah ilmu yang sulit karena banyak ilmu lain yang terintegrasi. Yang pastinya fisika, kimia, biologi 3 ini udah jelas ada, tapi juga banyak hal-hal lain yang ikut. But kekuatan kita, karena memang ini adalah ilmu luas tapi sulit dan spesifik, kita jauh lebih dihargai. Dan aku nggak bisa klaim dari kacamata Indonesia karena aku belum punya banyak pengalaman di sana. Tapi di sini, as far as I concern, kita sangat dihargai. Bahkan dunia geologi, perminyakan, pertambangan itu menjadi top 3 di dunia yang dihargai setelah IT, teknologi, dan medik. Kalau kalian ada di dunia ini, terutama, again, as I mentioned, kita masuk ke dalam dunia renewable energy, dunia yang sekarang lagi berkembang, transisi energi hijau, energi terbarukan, ini sangat membutuhkan expertise kita. So, you are welcome to the club. Sekarang apa sih kualitas yang semua geologis pasti miliki? Yang pertama, seorang geologis pasti kuat secara fisik. Karena suka nggak suka, mau sebanyak apapun kalian kerja di kantor, ya mungkin kalau sudah kepala 3 ke atas, kalian udah menetap di kantor, good for you. Tapi untuk studinya sampai ada di titik itu, pasti banyak explore, banyak eksploitasi, bahkan banyak yang sekarang udah sepuh, masih kangen ke lapangan. Karena memang kita udah kayak married to nature gitu. Kamu mau kasih aku camping sendirian, misalnya 2 hari, I can do that because I love it. I simply love it, right? Kedua adalah seorang geologis pasti bisa mapping. Mereka pasti bisa baca map, mereka tahu arah mata angin,
Lalu yang selanjutnya, orang geologis pasti fasih dan mahir dalam teknologi. Mereka pasti tidak buta akan teknologi, komputer, because suka nggak suka, sekarang arah kita udah masuk ke 4.0 bahkan 5.0, dan di sini seorang geologis pun memerlukan dan mengaplikasikan atau merunning software aplikasi yang pasti harus punya kemampuan tersebut. Nah, sekarang karakter yang seorang geologis pasti miliki, yang pertama adalah mereka harus berani, harus bold, mereka tidak takut bahkan akan binatang-binatang buas. Makanya kita juga harus belajar akan itu. Waktu itu aku pernah di Kanada, aku pergi ke lapangan sendiri, dan di sana aku lihat ada jejak kaki besar. I will attach the picture somewhere. Dan man, I was shocked. Dan itu karena itu salju, jadi benar-benar kelihatan di salju, dan aku, what was happening here? Jejak kakinya gede banget gitu, dan aku nggak tahu sih kalau itu memang benar-benar ada di depan mata, what should I do? Tapi memang sebagai geologis kita sudah tahu bagaimana cara dealing sama binatang buas. Lalu kemampuan yang tidak kalah penting lainnya adalah komunikasi. Karena kita akan bekerja sama dengan orang-orang awam, bekerja sama dengan businessmen, bekerja sama dengan orang-orang politician, orang-orang yang tidak mengerti ilmu kita harus mampu menjelaskan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit diterima oleh akal logika manusia pada umumnya, karena kita dealing sama hal-hal di bawah permukaan bumi. Maka penjelasan kita, komunikasi kita harus bagus. Kita harus bisa meyakinkan, kita harus bisa bernegosiasi, kita harus bisa mentransferkan skill dan ilmu kita dengan bahasa yang tetap teknikal tapi bisa diterima dan bisa dimengerti. And that's one of the challenge yang seorang geologis harus miliki. Jadi kemampuan teknikal dan kemampuan non-teknikal, komunikasi, organisasi itu harus balance. Dan yang paling penting yang seorang geologis pasti miliki adalah mereka punya kemampuan analisis dan interpretasi. In fact, kita tuh dibayar mahal karena ini. Kita punya program, kalau bahasa anak-anak geologi adalah sense of geology, yang tidak semua orang miliki. Kita punya sense kapan kita harus ini, kapan kita harus ini, kapan kita harus bilang ini. Dan sesama geologi kita paham, tapi untuk orang yang tidak ada di dunia geologi, mereka tidak akan mengerti sense of geology. Dan menurutku karakter dan kemampuan analisis dan interpretasi ini yang sangat-sangat penting. Jadi kesimpulannya, geologi adalah major yang sangat dibutuhkan untuk saat ini, terutama di dunia transisi energi. Meskipun tetap di fossil fuel, pastinya juga masih tetap berlanjut batu bara, oil and gas. Menurutku geologi, ilmu ini tidak akan ada matinya, tidak bisa digantikan oleh robot AI secanggih apapun, karena ada peran sense di sana, ada peran interpretasi manusia di sana yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan AI, robotik. Lapangan pekerjaannya pasti banyak, sesuai tadi yang aku udah sempat bilang, dari perminyakan, pertambangan, hazard, bencana alam, mekanika, technical, hydro, fosil, bahkan di lab. Pekerjaannya jelas besar, apalagi misalnya kalau kalian mau menjadi profesor, ya kalian menjadi akademisi. And that's also another opportunity, right? Yang penting kalian harus siap aja dengan tantangan dan dengan hal-hal yang akan kalian hadapi di depan. And you're gonna be good. Dunia membutuhkan kita, membutuhkan expertise kita, baik teknikal maupun non-teknikal. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Salam geologi.